Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Aisyah dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 20030150012. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar perkembangan moral. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral merupakan sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses manusia belajar atau mengembangkan moral dan etikanya. Perspektif model teori. 1. Model teori internalisasi. 2. Model teori konstruktivis. Model teori internalisasi terbagi menjadi dua, yaitu teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial. Perkembangan moral. Penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan moral dengan penerapan operant conditioning. Operant conditioning adalah pemberian unsur pengukur menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan, dan prosesnya dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Perkembangan moral kognitif. Perkembangan moral kognitif didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Apa yang dipandang baik dan fair. 2. Apa alasan untuk berbuat baik. 3. Apa perspektif budaya yang melintasi perbuatan itu. Perkembangan moral Piaget. Piaget 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi 2 kategori besar perkembangan moral, yakni 1. Tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa. 2. Tahap anatomi moralitas dari aturan rasional. Perkembangan moral Kohlberg. Kohlberg mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget, mengikuti 6 urutan pentahapan yang diorganisasi sebagai berikut. 1. Tahap prakonvensional. 2. Tahap konvensional. Dan yang ketiga itu pasca konvensional. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. 1. Kesadaran untuk bermain sportif. 2. Mengetahui, menilai, dan berbuat. 3. Implikasi dalam praktik. Kesadaran untuk bermain positif. Proses berpikir tidak berlangsung secara otomatis, dan prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan, dan pendekatan ilmu. Proses berpikir mengenai sebuah isu menyangkut keputusan moral tidak gampang dan dapat mengalami konflik. Mengetahui, menilai, dan berbuat. Kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral sangat penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Implikasi dalam praktik. Berkaitan dengan penerapan implikasi dalam praktik sangat penting untuk dihayati. Bahkan olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak belas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Kesimpulannya, penilaian moral adalah penalaran dan pertimbangan moral yang berlandaskan pada apa yang diyakini atau dipercayai mengenai diri, masyarakat, dan orang lain di sekitar. Terdiri atas subkomponen kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, dan pengendalian diri. Sekian dari saya, terima kasih.